Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Fiyosta with Rian. Kali ini aku kembali lagi nih untuk bisa dibilang kayak membagikan line up summer anime summer 2022 yang akan aku tonton sekaligus dan akan aku reaksi juga ya. Karena bisa dibilang sebentar lagi summer guys. Jadi 4 hari lagi tuh udah summer, udah bulan Juli ya. Jadi bisa dibilang aku ingin membagikan beberapa anime yang menurutku menarik perhatian dan juga tentunya cukup bisa worth it kalian tonton di summer kali ini ya. Dan tentunya yang akan aku reaksi, karena nggak semua yang aku kasih tahu ini tuh yang aku tonton itu bakal aku reaksi di sini. Jadi hanya ada beberapa saja, dan kebetulan kayaknya sih masih ragu sih apakah akan direaksi atau enggak gitu, karena mengingat jadwal juga sih ya, takutnya sih nanti enggak kepegang semuanya gitu. Jadi kayaknya sih hanya beberapa, dan kali ini aku akan memaparkan akan memberitahu line up summer yang akan aku tonton untuk 2022 summer besok itu, bulan Juli itu. Yang pertama tentunya adalah ini sekaligus yang anime summer dulu, baru nanti anime lanjutan ya. Yang pertama itu tentu saja ada Hataraku mau sama season kedua. Jadi bisa dibilang ini tuh salah satu anime yang paling ditunggu-tunggu banget, dan juga tentunya menepati nomor 1 pertama di list anime di mall ya, yang banyak diikutin dan paling ditunggu-tunggu sama orang gitu di mall. Jujur awalnya aku juga nggak ngerti sih. Kemarin juga setelah kalau teman-teman nonton yang podcastnya Bang Will sama teman-teman reaktor lainnya kayak Bang Juda Nime, terus Bang Vimau Reaction, terus juga ada aku juga, mungkin kalian bakal mengerti tentang pembicaraan ini ya, maksudnya bakal tahu gitu. Jadi di sana tuh aku juga udah review dan udah ngasih tahu. Jadi bisa dibilang anime ini tuh salah satu anime yang paling banyak ditunggu sama penggemar juga, karena penantian 9 tahun. Season pertamanya itu di tahun 2013 April, berarti itu samaan dengan keluarnya AOT ya, Attack on Titan. Dan bisa dibilang mungkin kalau saat itu bisa dibilang kayak anime itu nggak terlalu populer. Jadi populernya itu anime ini bahkan di tahun 2000 ya, menurutku ya, karena aku juga tahu anime itu di tahun sekitar segitu, anime tahun 2016 sampai 2018 gitu pokoknya, sampai Muse Indonesia tuh mendapatkan lisensi untuk menayangkan ini di channel YouTube-nya Muse Asia maupun Muse Indonesia. Nah, semenjak ditayangkan di Muse Indonesia dan Muse Asia, anime ini mendapatkan banyak perhatian banget justru. Dan bahkan ada yang langsung bilang, kapan nih season 2-nya, kapan nih gitu kan. Dan pas banget ternyata kalau nggak salah waktu pas itu tuh di Expo ada anime Expo gitu tuh, announcementnya itu bakal ada season kedua bertepatan dengan LN-nya itu tamat gitu. Jadi istilahnya LN-nya baru tamat, terus ya udah langsung go season kedua kan. Makanya jadi mungkin manga reader yang fansnya Hataraku ini tuh langsung kayak mencuat gitu di permukaan, banyak lah diperbincangkan ya di Twitter, di media sosial manapun gitu. Makanya langsung nge-boom gitu, dan orang pasti menantikan banget gitu istilahnya. Nah, makanya itu aku bakal nonton Hataraku mau sama season kedua gitu ya. Nah, terus yang kedua itu aku bakal yang kedua itu disusul sama Kanokarin ya, Kanojo Okarishimasu, My Ren a Girlfriend season kedua. Jadi ini tuh bisa dibilang season keduanya lanjutan dari season pertamanya kemarin. Dan jujur sebenarnya ini tuh bukan tipe anime yang aku banget atau gimana gitu. Bukan maksudnya aku nggak suka romance, bukan gitu. Cuman maksudnya ini tuh meskipun gak dibilang harem sih ya, tapi bisa dibilang ini tuh tergolong harem kan, karena satu cowok terus banyak berkaitan dengan beberapa cewek, dikelilingi beberapa cewek gitu kan. Jadi sebenarnya
ini tuh bukan tipe aku gitu. Tapi aku tuh nikmatin, aku nonton, tapi nonton itu cuma sebatas kayak buat apa ya, bisa dibilang kayak nonton menikmati aja gitu istilahnya ya. Season pertama, jadi berasa kayak, sebenarnya itu berasa kayak sinetron sih kalau kata aku, ya kan. Dan di sini di season kedua ini tuh makin memperjelas, memperjelas, dan nggak tahu sih arah. Sebenarnya tuh aku tuh udah baca manganya, dan cukup, menurut aku dan teman-teman manga reader juga pasti setuju sama aku. Ceritanya itu masih berkutat di situ-situ aja, dan kayaknya bisa dibilang karakter cowok MCC Kazuya itu tuh masih belum keluar. Ya sih, maksud aku tuh dia di season kedua ini tuh mungkin dia berusaha untuk keluar dari zona nyamannya dan pingin menerima keadaan Mizuhara gitu kan. Tapi bisa dibilang kayaknya muter-muter di situ aja. Jadi kayak pengembangan karakter Kazuya itu masih belum terlihat intinya di season kedua. Tapi akan ada sesuatu yang nge-boom gitu loh. Aku rasa sih ya, aku baca manganya akan ada sesuatu yang nge-boom, tapi itu bumerang juga untuk untuk ceritanya. Kenapa? Karena jujur yang pembaca manga tuh merasa kayak bosan dan kayak ceritanya intinya tuh muter-muter. Nah, intinya kayak gitu sih. Jadi mungkin memang ini tuh banyak banget ya dulu yang mungkin di season pertama itu banyak yang memikat fans, aku rasa sih ya, memikat fans. Tapi di season kedua ini nggak tahu sih aku, lain cerita. Mungkin ceritanya memang bener-bener kayak belum terkembang, atau memang muter-muter, aku juga nggak tahu, atau seperti apa gitu. Tapi yang jelas menurut aku sih ya, ini Kano Karin ini tuh dibantu sama ini sih, kebanyakan emang cowok sih ya yang nonton. Mohon maaf, kebanyakan tuh cowok yang nonton karena memang faktor ya waifu gitu kan, terus juga faktor fan service gitu kan. Jadi aku nggak tahu kalau cewek-cewek di luar sana gitu ya, wanita-wanita di luar sana ini alasan mereka menonton ini apa. Tapi yang jelas kayaknya sih aku memang bukan jalan cerita yang aku inginkan gitu. Aku tuh suka komedi romance, aku suka romcom, tapi romcomnya itu bisa dibilang yang bukan kayak gini gitu maksudnya. Ini tuh kan menyangkut kayak haram-haram gitu kan. Jadi haram sejauh ini tuh yang aku suka itu cuman Kotobun no Hanayome sejauh ini ya. Karena memang di Kotobun no Hanayome itu ya, aku kembali lagi, aku udah baca manganya sih. Jadi bener-bener di akhir itu ya bakal tahu lah ya siapa sih si cowok itu bakal sama siapa gitu kan. Cuman ya aku suka itu development karakter yang dibentuk sama pengaruh si cowok itu kelima kembar itu tuh bener-bener berkembang banget gitu. Istilahnya bisa dibilang si cowok itu tuh Futaro ya kalau nggak salah. Si Futaro itu tuh membawa perubahan pada kelima anak kembar itu istilahnya. Jadi bukan hanya soal masalah memperebutkan cintanya si cowok, tapi si cowok itu juga bisa merubah perilaku yang anak-anak yang lainnya menjadi lebih baik gitu sih intinya. Nah, jadi bisa dibilang sejauh ini ya Kotobun no Hanayome sih yang aku suka kalau untuk masalah romcom harem yang kayak gitu ya. Kalau Kano Karin aku belum tahu sih, tapi kalau nonton aku nonton aja gitu ya. Oke, yang ketiga itu adalah Yofukashi no Uta, Call of the Night. Itu mencuri perhatian banget sih, mencuri perhatian dari semenjak dirilis trailernya, terus juga banyak bisa dibilang banyaklah spekulasi ceritanya yang gimana gitu. Jadi Yofukashi no Uta ini tuh Call of the Night itu tuh cerita lebih kayak seorang anak cowok, dia tuh kayak insomnia gitu. Jadi dia malam-malam nggak bisa tidur, jadi dia memutuskan untuk jalan-jalan malam lah istilahnya kayak gitu ya, jalan-jalan malam. Dan disitulah dia ketemu sama anak cewek ya kan, seorang anak cewek. Malam-malam dia tuh penasaran, kok bisa sih malam-malam kayak gini tuh ada aja anak cewek yang masih berkeliaran dan intinya nemenin dia gitu. Nah, akhirnya dia diajak bareng ke tempat si cewek itu dan tidur bareng tuh maksudnya bukan tidur apa-apa ya, cuman maksudnya nginep gitu istilahnya kan. Cuman di saat dia mau tidur,
disuruh tidur gitu, tiba-tiba si cewek ini tuh kayak pingin ngegigit lehernya si anak cowok itu. Ternyata di sana dia baru tahu kalau si cewek itu adalah vampir, seorang vampir. Dan akhirnya dia udah terlanjur jatuh cinta sama vampir dan dia bilang, tolong jadiin aku seorang vampir juga gitu. Nah, jadi ini bisa dibilang kayak kisah cintanya manusia dengan vampir. Nah, gitu aja sih. Cuman yang aku suka dari ini tuh trailernya menjanjikan sih, dari grafis, dari art stylenya, terus dari animasinya ini menjanjikan banget dan makanya ditunggu-tunggu banget dan pasti aku tonton sih Yofukashi no Uta Call of the Night ini. Dan apa ya, bisa dibilang kayak dark gitu, tapi darknya tuh bukan dark yang kayak dark banget gitu loh ya, jadi dark yang ada sweetnya, nah gitulah, bisa dideskripsikan kayak gitu sih. Night, kemudian Angels Kiss. Nah, Angels Kiss ini tuh salah satu, kemarin kalau di podcastnya Bang Will banyak banget, dan aku juga prediksi Angels Kiss ini tuh bakal jadi underrated. Kenapa? Karena aku rasa dia, nggak tahu kenapa sih, ini tuh sebenarnya memang bukan tipe aku juga sih, karena ceritanya lebih kayak apa ya, sama ya kan kayak Kano Karin tadi, harem juga kan, si MC cowok itu dikelilingi sama tiga apa 2 cewek gitu pokoknya. Jadi intinya tuh sebenarnya tuh aku awalnya tuh bingung kenapa, karena awalnya di sinopsisnya itu tuh si cowok itu tuh kayak cuman pingin membangun kotanya dia menjadi kota yang modern, terus jadi pingin bisnismen dan menguasai kota tersebut kan. Cuman ternyata tiba-tiba dan hubungan dia awalnya sama kedua MC cewek itu cuma sebatas kayak manusia normal gitu loh. Misalkan dia itu senpai, si cowok itu senpainya si cewek ini, si cowok itu adalah tetangganya si cewek ini gitu kan. Tapi tanpa disangka-sangka tiba-tiba ternyata masuk alien atau monster yang menyerang kota tersebut, dan akhirnya terungkaplah kalau kedua cewek itu tuh bisa bertarung gitu ya, action gitu ternyata. Dan bisa dibilang kalau salah satunya itu intinya sih dia, 2 cewek ini tuh memperebutkan perhatian si cowok gitu intinya. Dan si cewek si cewek yang MC yang rambut pink, nah itu dia bener-bener kayak apa ya, bisa dibilang kayak kalau misalkan dia itu kalau bertarung harus mendapatkan energinya itu adalah dari kissing ya, jadi ciuman sama si MC cowok itu. Jadi intinya gitu sih, engage kiss itu maksudnya ciuman yang terikat, itu maksudnya itu dia harus mencium si laki-laki itu untuk bisa menyelamatkan kota itu. Nah intinya kayak gitu sih, untuk menyelamatkan kota dan juga untuk menyelamatkan si MC cowok itu gitu. Jujur itu bisa dibilang kalau aku sih ngeliat animasi grafisnya itu udah bagus sih, udah top. Cuman nggak tahu kenapa perasaan aku itu adalah ini adalah anime yang bakal seru-serunya di awal aja, di 3 episode apa 4 episode gitu, perasaan aku sih ya. Dan memang bukan tipe anime yang aku banget gitu kan. Jadi tapi pasti aku nonton gitu. Oke, selanjutnya ada Classroom of the Elite season kedua nih ya, Cote season kedua tentu saja pasti bakal aku reaksi. Kenapa? Karena aku suka banget sama karakter Ayano Koji. Ayano Koji itu yang menyatakan kalau manusia itu semuanya adalah alat untuk mencapai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bisa dibilang kalau di Spring 2022 ini tuh dia bisa disandingkan sama Katagiri Yuichi dari Tomodachi Game. Cuman bedanya kalau Yuichi itu tuh pandai apa ya, bisa dibilang manipulatif ya. Bisa dibilang dia itu manusia yang suka memanipulasi sesuatu hal, tapi memanipulasinya tuh dalam arti dia tujuannya baik gitu, bukan hanya untuk memanipulasi yang hanya untuk kejahatan, bukan kayak gitu ya. Sama seperti yang sudah dibilang sama Bang Vimau lah ya, Bang Vimau Reaction, Bang Lavi gitu. Jadi kalau bisa disandingkan tuh bisa tuh, itu versus Yuichi versus sama Ayano Koji. Nah jadi kalau Ayano Koji itu lebih kayak ke kejeniusan IQ dia, berpikir dia, dan cara menyelesaikan masalah yang kayak gitu. Jadi
bisa dibilang ini menarik dan tentunya sama-sama bergenre psikologi ya, psikologi, dimana aku suka banget karakter-karakter yang bener-bener kayak mengandalkan IQ-nya, kejeniusannya gitu. Itu akan aku tonton gitu. Oke, selanjutnya itu ada, nah ini menarik perhatian juga, menarik perhatian aku, yaitu adalah Isekai Ojisan. Buat teman-teman semuanya nih yang belum tahu, Isekai Ojisan itu adalah bahasa Inggrisnya the uncle from the another world ya. Jadi bisa dibilang paman yang berasal dari dunia lain gitu istilahnya. Jadi Isekai Ojisan ini tuh awalnya sih sebenarnya nggak terlalu mendapat perhatian sih ya kalau aku lihat. Tapi seiring berjalannya waktu, ngelihat trailernya mungkin teman-teman tertarik, dan juga bisa dibilang dari review dari Manga Readers juga, ini salah satu anime yang komedinya khas banget dan bisa dibilang ini worth it untuk yang suka komedi gitu, bisa dibilang. Meskipun ini bukan hanya bergenre komedi saja, tapi juga ada beberapa hal, misalkan mungkin kayak intinya mungkin kita bisa mendapatkan di sini pelajaran hidup atau apa ya, segala macam kayak gitu. Jadi intinya tuh si pamannya itu tuh koma 7 tahun gitu kan. Nah setelah 7 tahun dia bangun lagi, dia cerita sama keponakannya kalau dia itu selama di koma itu ternyata berpindah ke dunia lain gitu istilahnya ya, ke dunia zaman dulu gitu. Nah tidak disangka-sangka ternyata pas temennya si keponakannya ini datang tuh ternyata bisa dibilang semua teman-teman keponakannya itu tuh relate banget sama semua orang yang berada di dunia lain itu ketika berada di samping dia di dunia lain itu. Jadi nanti akan seperti apa tuh ya, bisa dibilang ini ceritanya tuh maju mundur alurnya. Jadi dibuat sedemikian rupa dan dibuat mungkin penasaran menontonnya mungkin bisa dibilang kalau orang yang suka sama tema yang terstruktur gitu, plot yang terstruktur, ini itu bukan banget. Jadi ini tuh plotnya bener-bener kayak maju mundur, jadi banyak ada flashbacknya, terus juga ada komedi yang segar khasnya, dan aku menantikan banget sih. Itu review dari Manga Reader sendiri, jujur aku juga belum baca manganya sama sekali sih ya. Oke, terus kemudian di sini ada Kumicho Musume to Sewagakari, atau bisa dibilang The Yakuza's Guide to Babysitting. Nah ini juga menarik, dimana ini tuh pekerjaan, ya bayangin aja ya, pekerjaan seorang yakuza terus tiba-tiba disuruh sama bosnya untuk ngejagain anaknya, yang jadi babysitter anaknya gitu. Ini bener-bener menarik banget sih. Kita nanti di akhir kita bakal melihat trailer dari anime-anime yang aku sebutkan tadi gitu ya. Jadi jujur sebelumnya itu concern aku adalah ketika aku udah bilang ini sih di podcast sebelumnya, kalau ini tuh temanya memang mirip-mirip sama kayak Spy Family, cuman bedanya kalau Spy Family itu kan si Lloyd itu mengadopsi anaknya, kalau ini dia menjaga anak bosnya gitu. Tapi intinya sama-sama kayak child care gitu ya, tentang ada child care-nya, ada kriminalismnya gitu ya, tema-temanya, actionnya gitu. Jadi bisa dibilang hampir-hampir mirip kayak Spy Family lah. Jujur dulu aku sempat khawatir, kenapa? Karena kalau misalkan Spy Family itu bakal lanjut di summer ini, kayaknya Kumicho ini bakal kegeser atau kayak bakal ketutup gitu loh, kayak bakal undercover gitu loh, ngerti gak sih maksudnya, kayak nggak bakal dipandang gitu animenya, menurut aku gitu. Tapi ternyata semenjak pas ada pengumuman kalau Spy Family Cour 2 itu bakal lanjut di fall, nah aku langsung kayak lega banget. Kenapa? Karena semoga banyak yang memberi perhatian ke anime ini gitu ya, meskipun banyak ada juga yang memberikan penilaian, kayak Bang Will kemarin tuh ngasih penilaian kalau anime ini bakal underrated
di summer ini ya. Tapi aku juga nggak tahu sih, itu tergantung selera orang-orang juga. Tapi yang jelas ini udah menarik perhatian banget dari sebelum dia merilis trailer juga ya. Dari trailer pertama tuh udah menarik perhatian juga sih, dan jalan ceritanya juga meskipun mirip-mirip sama Spy Family, mungkin dia bisa berdiri sendiri dengan plot cerita yang berbeda daripada Spy Family. Kalau Spy Family itu kan mata-mata ya, kalau ini ya bener-bener kayak Yakuza gitu. Yakuza aja gimana cara seorang Yakuza merawat anak gitu kan, anak kecil berumur entah 2-3 tahun gitu. Oh iya, ini Isekai Yayokyu. Ini kalau nggak salah masih Isekai juga, bareng sama Isekai Oji-san. Cuma bedanya kalau Oji-san itu kan genrenya komedi ya. Kalau Isekai Yayokyu itu genrenya itu lebih kayak ke tema-tema medis gitu. Jadi si MC ini tuh dia berasal dari keluarga dokter gitu kalau nggak salah, dan dia adiknya itu mengidap suatu penyakit sehingga adiknya harus meninggal gitu, dan kalau nggak salah beberapa keluarganya juga terjangkit penyakit dan meninggal gitu. Dan dia bersumpah semenjak itu dia akan berusaha untuk bisa menjadi seorang dokter yang baik, terus seorang apa ya, pokoknya intinya dia tuh udah punya ilmu medis aja, punya ilmu obat-obatan gitu kan. Terus tiba-tiba dia di saat dia sedang berpikir bagaimana caranya supaya bisa menemukan obat baru atau memusnahkan penyakit tersebut, tiba-tiba dia tertidur terus terbangun di dunia lain, dan pas banget di dunia lain itu dia bukan reinkarnasi ya, sebagai ini juga sih, sebagai anak dari keluarga farmasis ya, bisa dibilang kayak ahli obat-obatan gitu di dunia lain. Jadi dia punya kekuatan power gitu, bisa menyembuhkan seseorang hanya dalam sekejap, jadi bukan pakai obat gitu. Dan dia benar-benar mau bikin suatu obat itu tuh tanpa ada material apapun, jadi langsung jadi. Itu tuh sebenarnya kekuatan dia sih di sana gitu, dan dia merasa kalau itu sebuah anugerah dan gak bakal disia-siakan, karena dia tahu sebelumnya dia merasa masih kesal, masih gak enak hati dengan dulu yang pernah menimpanya di dunia lain waktu pas keluarganya meninggal karena suatu penyakit itu. Jadi dia berusaha di ini untuk memajukan istilahnya industri obat atau obat-obatan medis gitu di dunia yang sekarang gitu kan. Jadi perjuangan sih, ini mirip-mirip kisah cerita Zero to Hero juga sih, tema-tema yang kayak gitu sih, dari nol terus jadi hero gitu. Nah terus yang terakhir itu adalah Saikin Yatota Maid ga Ayashi, dimana ini bahasa Inggrisnya apa sih, my mate is suspicious kalau nggak salah ya, suspicious kalau nggak salah, mencurigakan gitu istilahnya. Jadi mencurigakan itu dalam arti nggak ngerti sih aku juga, ini anak majikannya itu tuh dia ngelihat dia tuh ngedapat maid baru namanya tuh Lilith kalau nggak salah ya, Lilith. Nah terus nggak tahu kenapa dia kayak curiga gitu loh sama si maidnya ini gitu kan, curiga sama maidnya ini, apa-apa diikutin gitu. Nah maidnya ini tahu gitu kalau dia diikutin, dan akhirnya suka banget ngegodain tuannya gitu. Cuman yang aku nggak habis pikir di sini genrenya itu adalah romance berarti bakal terbentuk di mana hubungan romance antara si maid ini sama si tuannya ini gitu. Tapi menurut aku sih yang menariknya itu gimana tuh terbentuknya, apakah cuma karena penasaran atau cuman karena memang apa gitu ya. Nah itu dia sih. Oke, jadi paling segitu aja ya cuap-cuap aku ini line up summer aku untuk anime di summer 2022 ini. Kita akan langsung saja ya. Oh, Kamikuzu aku udah bicarain nggak sih, belum ya? Oh iya bener, Kamikuzu Idol yang terakhir itu adalah judulnya tuh Phantom of the Idol. Jadi dari sekian banyak anime idol yang tayang di summer 2022 ini, jujur aku hanya tertarik sama anime ini satu. Kenapa? Karena menurutku ini ada tantangannya dan nggak biasa gitu. Jadi Kamikuzu Idol ini susah sih jelasin pakai kata-kata ya. Jadi intinya tuh si salah satu member dari grup duo itu tuh cowok.
dia tipe idol yang malas-malasan banget dan kayak nggak punya niat gitu loh jadi idol gitu. Tapi suatu ketika dia ketemu sama cewek rambut pink. Nah, cewek rambut pink itu bertolak belakangan banget kalau dia itu pingin banget jadi idol istilahnya kan, pingin banget. Terus tiba-tiba entah kenapa tiba-tiba mereka bisa bertukar jiwa gitu ya, si cowok ke tubuh cewek, si cewek ke tubuh cowok. Nah di saat itulah mereka bisa sama-sama bekerja sama untuk menjadi idol yang gimana sih gitu intinya kan, dan sedikit bisa memperbaiki apa ya, sifat si cowok itu lah ya, sifat si cowok itu. Dan akhirnya nanti setelah si cowok itu berhasil berubah, nah si cowok itu tuh menemukan fakta bahwa kalau cewek itu ternyata sudah meninggal semenjak beberapa tahun lalu identitasnya. Berarti dia bisa dibilang yang selama ini bertukar jiwa atau berinteraksi sama dia itu adalah tubuh si cewek yang hantunya ya, hantu si cewek itu. Nah ini menarik sih kalau kata aku sih, akan seperti apa jadinya hubungan mereka ke depannya gitu ya. Maksudnya bukan dalam inti romance, tapi hubungan kerja sama mereka keduanya gitu ya. Oke, kita langsung saja ini kita nonton trailernya. Setelah kita nonton trailernya, aku akan memutuskan untuk akan mereaksi apa saja yang bakal aku reaksi. Oke, kita langsung saja. Ini trailer pertama ya, trailer pertama yaitu Kanojo Okari Shimasu season kedua. 3, 2, 1, go. Oh. 人生は一回なんだよ。本当の彼女。 Wah, ini paling gedek gua sama rambut kuning Mami-chan ya. Tapi live actionnya BTW dia cantik loh Mami-chan. Justru Mizuhara nih rada-rada enggak terlalu ini. Oh. いつか女優になるっておじいちゃんだの。それが私の夢。だから残されたおばあちゃんに私がスクリーンに立っている姿を見せたい。 Oke. 俺が彼女を支えてみせる。 Oke, dia bilang kayak gitu ya. I will support my girlfriend. Itu Kazuya yang bilang ya. Jadi di sini tuh Kazuya dan Mizuhara tuh mulai sama-sama menerima kalau mereka yaudah deh pacaran aja gitu ya, meskipun nggak tahu sih landasannya mereka bener-bener suka atau enggak. Tapi kalau Mizuhara sih memang kalau Kazuya mah dari episode season 1 dari episode 12 juga udah ini kan, udah kayak apa sih, bisa dibilang kayak baru menyadari kalau dia tuh suka sama Mizuhara kan. Cuman dia bilangnya sama Mizuhara tuh kayak ambigu gitu loh, dan Mizuharanya berasa kayak nggak ngerti apa yang dibilang sama Kazuya. Jadi mungkin dia berasa Kazuya itu cuma menghargai dia sebagai pacar rental gitu. Jadi ya terciptalah hubungan yang sebenarnya tanpa disadari mereka tuh perjalanan cinta mereka itu ya begitulah, tapi nggak tahu sih bakal gimana nantinya. Cuman masalahnya yang mengganggu itu banyak banget gitu ya. Mami-chan, Ruka, Sakura bukan sih yang rambut pink? Oh. Oh. langsung bom waktu pas Mizuhara bilang Seki, I like you, Seki. Wah, Ruka semakin selangkah lebih ke depan ya, semakin tidak menyerah Ruka. Dia bingung. Kanojo Okari Shimasu. Dan Kazuya pun bingung akhirnya karena ketiga cewek itu tuh sudah suka sama Kazuya dan bingung memilih yang mana, intinya kayak gitu sih. Oke, kita akan lihat di trailer berikutnya. Ini termasuk baru ya, Phantom of Idol ya, berarti Kanpai.
Nah ini tuh fans, manajer pokoknya orang dalamnya dari MC cowok deh pokoknya. Ini kayaknya sesudah mengadakan konsernya idol. Nah ini grup duo ya, cuman 2 orang gitu. Nah yang ini nih MC yang aku bilang dia tuh bad banget gitu. Nah ketemu sama si MC cewek yang warna rambut pink ini, wah langsung bisa bertukar jiwa, bertukar badan gitu kan. Dan dia membantu si cowok itu supaya bisa menikmati hari-harinya sebagai idol dan idol semestinya gitu. Hontoni yokatta yo. Otaku. Ini tuh genrenya komedi supernatural. Jadi ada komedinya kental, komedinya ada, supernaturalnya yaitu nanti si cewek itu di akhir-akhir bakal di spill sih kalau dia tuh ternyata tembus pandang itu dimana sebenarnya dia tuh adalah hantu. Gambare. Nah ini dia nih. Wah, persaingan antar idol. Nah ini dia nih, dia tembus pandang. Wah dia kayaknya waktu dia untuk menemani si cowok ini kan udah habis sih. Penuh dengan lightstick. Jadi yang awalnya kan dia kayak apaan sih ini, terus langsung mada ikizo. Itu tuh pas si cewek itu kayaknya masuk ke tubuh dia gitu kayaknya. Jadi bisa dibilang kayak sisi lain berbedanya gitu ya. Oke, jadi itu dia Phantom of Idol, Kamikuzu Idol. Kita akan lanjut untuk trailer selanjutnya ya. Ini aku sekilas aja nih, aku nggak bakal jelasin lagi karena tadi udah jelasin di sinopsis di sesi awal tadi. Ini ada Engage Kiss official trailer, ini yang kedua. Aku tuh sengaja ngambil yang kedua, kenapa? Karena biasanya kalau di trailer kedua itu tuh lebih rinci dan lebih banyak informasi daripada trailer yang pertama sih ya. Oke lanjut. Promise. Oh ya bisa ini juga kalau nggak salah ini tuh tadi project garapannya A1 Pictures, dimana ini salah satu perusahaan terkenal juga untuk menggarap untuk menggarap sebuah anime. Dan terkenalnya mereka tuh kalau A1 Pictures itu terkenalnya dia endingnya original sih, ceritanya original, jadi nggak ada dimanapun, bukan dari manga, bukan dari LN, tapi original, bener-bener dibikin sendiri dan bener-bener nggak ada yang tahu gitu, penonton nggak bakal ada yang tahu gimana endingnya bakal seperti apa ya. Oke. Nah ini dia yang aku bilang yang si cewek pink itu, dia itu kayak ini kan, obsesi. Kisara. Oke. Wah, hanya dengan sebuah kiss bisa menghasilkan power yang luar biasa gitu ya. Kisara ya, rambut pink itu. Di samping itu ada rekannya lagi, si cewek yang rambut biru. Waduh, ini malah ini ya, di peperangan masih aja lagi memperebutkan hatinya si cowok ini, si MC ini nih. Kira-kira bakal siapa yang dipilih sama si cowok ya? Tapi dari mengikat
engaged kiss itu berarti kan ciuman yang terikat ya, berarti bisa dibilang kayak apa tuh, bisa dibilang mungkin bisa aja jadiannya sama yang si rambut pink sih, mungkin. Oke, kita lanjut. Ini Kote season kedua, ini trailer pertama banget ya, official trailernya. Dan kemarin katanya trailer kedua tuh udah dimulai, tapi cuma kayak singkat banget gitu sih trailer keduanya. Season kedua, kita langsung saja. Jadi kemarin tuh dapat informasi kalau season kedua ini akan ada 13 episode. Dan seperti yang Bang Vimau bilang kemarin, kalau mereka sudah mempersiapkan season ketiganya ya, berarti bisa dibilang kalau ini habis, bisa dibilang akan lanjut season ketiga ya, meskipun nggak tahu kapan gitu. Semakin banyak rahasia yang terungkap dan semakin mendalam tentang Ayano Koji itu seperti apa, dan persaingan untuk mendapatkan apa tuh ya, number one, posisi number one tuh ini banget sih, apa bisa dibilang banyak banget saingannya ya. Apalagi ini nih, Ayano Koji mulai bertindak di sini sih. Juli. Oke, itu dia, banyak banget sih trailernya, banyak banget yang harus diungkap, dan kayaknya sebuah video singkat ini tidak akan apa ya, nggak akan bisa dibilang tuh nggak akan mewakili beberapa ceritanya. Yang penting kita menikmati dan menunggu saja lah ya. Ini tayangnya itu kalau nggak salah Kote itu 4 Juli Senin malam-malam nih kalau nggak salah. Oke, kita lanjut Isekai Oji-san. Ini benar-benar trailer kedua baru saja muncul, dan aku bener-bener apa ya, menantikan banget sih. Kita lanjut. Oke, ini Oji-sannya lagi cerita sama keponakannya nih. Sebenarnya tuh nggak penting gitu, tapi stok untuk menambah rasa-rasa komedinya tuh ada aja gitu. Ngapain sih? Wah, mantep ya. Dia bisa ngehituin uncle apa memorinya ya. Memori itu pas dia terlempar ke isekai gitu. Oh. Berarti maksudnya pas dia datang ke isekai gitu, kekuatan dia di isekai itu nggak hilang waktu pas dia balik ke dunia yang sekarang berarti ya. Oh, nangis. Waduh. Wah. Jadi temannya keponakannya tuh kayaknya, wah, dia membawa kehidupan dia dulu ke kehidupannya sekarang sih. Sampai-sampai semua orang kayaknya bakal berkutat ke circle dia gitu. Maji? Oke. Menarik. Aku belum nonton kok. Ini aku belum nonton season keduanya ya. BTW, trailernya, maaf. Trailer keduanya aku belum nonton. Oke, jadi banyak informasi nih. Oke, selanjutnya ini adalah Yakuza's Guide to Babysitting atau Kumicho Musume to Sewagakari. Sorry. Kebelet-belet ya. Ini trailer yang kedua ya. Trailer sekaligus trailer yang kedua. Kita langsung saja. Oh, Kirishima mitai nih. Ojo. Oh, bonding antara babysitter dan anak ya. Malah dia Yakuza. Sorry, gue pertama kali pas ngeliat trailer ini tuh, yang menurut aku yang menarik itu dan menarik perhatian aku adalah
suaranya sih, pengisi suara Kirishima itu seksi sumpah suaranya, ya ampun. Bikin kayak meleleh sendiri gitu ya kalau denger. Oke, abaikan. Ini menurutku ya sebagai perempuan. さて帰ってきたお嬢 Berarti ini bisa dibilang 仕事 eh はしますから kawaii この日忙しい？霧島さん、 し やりすぎないでくださいよ。そのうち組長に怒られますよ。くだらねえことで桜木組の名を汚されるのはもっと尺だこれから楽しみなことばかりね。本当にどうしちゃったんだろう。 Kayaknya teman-teman yang lainnya tuh semuanya pada ini sih, pada heran sama Kirishima ngapain gitu ya. Jarang banget kelihatan gitu. Jarang banget nyari masalah, ternyata ngurusin anak bosnya ya. Nah, ini OP-nya aku suka sih dari awal pas dengerin. 素敵な出会いは人を知 OP-nya udah 霧島と openingnya udah masuk ke telinga aku aja sih. らに小さくてもちゃんと生きているのにね。うちの島で舐めた真似してっと Oh, ini sisi Yakuzanya keluar nih. Wah, bahkan お嬢は寝てる pas mau ngebunuh orang dia masih nginget itu loh. お嬢 Ojo, ただいま帰りました tadaima, kawaii, cute banget sumpah, ya ampun. 2022年7月 Maksud aku tuh cute kawaiinya tuh hubungan antara bonding mereka ya, bukan hanya si Ojonya aja gitu, tapi si Kirishima sama hubungan bondingnya tuh kawaii banget. Berasa kayak si Kirishima tuh berasa kayak ayah gitu ya, ayah beneran yang ngejaga anaknya gitu sih. Oke, kita lanjut ini Call of the Night Yofukashi no Uta official trailernya, kita langsung saja. Jujur kemarin itu banyak banget official trailernya, jadi ada 4 ya, udah trailer yang keempat. Tapi itu bisa dibilang kayak cuma pengenalan karakter, trailer pengenalan karakter gitu. Jadi aku ngambil yang umum aja yang menyangkut jalan ceritanya aja kali ya. Oke. ヤモリコ14歳。中学 Nah ini nih cowok ini nih. 初めて夜に誰にも言わず外に出た。 Dia kan insomnia, terus ketemu sama cewek 慣 ini. れていた。と突然何もかも嫌になった。目下の悩みは眠れないんじゃないか。 Ketemu sama cewek ini. Shonen. 私が君を助けてやろう。 Wow, came to save you, oke. 夜更かしをするとなんだこんな。今日という日に満足していないからだ。じゃ Ah, あ寝よっか。 then let's sleep. Nah, pas ini dia mau ngegigit situ. Ini juga salah satu opening yang aku dengar udah nyantol sih, dan enak, aku suka sih. 本当に子供じゃん。意外か。可愛いじゃない。そいつお前ルール違反だ。もう死んじゃったんだ。夜は人が吸血鬼になる方法。人が吸血鬼に恋をすることだ。 Nah, 俺を吸血鬼 wah, turn me into vampir ya. Dia sendiri yang minta tuh jadiin aku vampir gitu. Itu beneran digigit atau cuman dikecup doang tuh lehernya. Waduh. Oke, kita lanjut. Ini ada Parallel World Farmasi yang aku bilang tadi, Isekai Yakyokyu itu. Yakyokyu. Apa sih? Yakyoku salah. Oke, kita lanjut. これは夢それとも前世の記憶なんだこれ Nah, pas dia bangun-bangun tiba-tiba udah di dunia lain kan? 死んだのか Modern medicine. 他の鳥に Obat-obatan modern gitu ya. 物は出せるけど異世界人としても異常じゃないか俺召使いのシャルロットです。 Oke, nih pelayannya Lotte, セリレーね。でしょ？あなたの家庭教師。 tutornya. Oke, ini gurunya. それに毒を混ぜてないよ。 Bersama-sama mereka, 右手で物質消去 dia bisa menciptakan sesuatu, dia bisa menghapus sesuatu, itu keren banget sih. OP sih kalau kata aku. Dengan super powernya itu. しちゃうと
Dengan kekuatannya itu dia bisa menciptakan sebuah obat yang hebat banget. Wah, dan punya kekuatan sendiri juga ya. しているものは何だ。説明できぬのならそれは毒だ。 Racun. 諦める運がなかった冗談じゃない Oh, dia langsung ingat kejadian. Apa tuh namanya? Yang langsung ingat di kehidupan dia yang sebelumnya ya. として薬を差し出せ。 Dia harus berjuang gitu untuk menyembuhkan rakyat-rakyat yang di dunia ini. Karena dia nggak mau terulang lagi dulu ketika adiknya meninggal kan ya. この世におらん。薬は存在しますそしてそれはあなた Worth it banget sih buat ditonton, ya ampun. Manganya juga katanya cukup bagus banget sih, mendapat perhatian banget sih manganya. Wow. To build modest store someday. Oke. 安全な薬を Affordable medicine to everybody. Dia mau bikin apa tuh toko obat yang bener-bener menjamin kehidupan rakyatnya lah gitu ya. Selanjutnya kita lanjut untuk ini episode trailer kedua terakhir, yaitu adalah Hatarakumo sama season kedua. Ini trailer kedua ya. Nah, another loli in this season nih. Selain kalau di spring kan kemarin tuh ada Anya. Sekarang kita punya ini Ramus. Namanya Alas Ramus. 離さない死ぬの Jadi mereka tuh ngasuh si Ramus ini, si Satan itu ya. Bayangin dong, bapaknya Satan loh bapaknya. Ibunya Hiro, nggak tahu sih ibunya nggak tahu sih, dia nggak bilang, cuman yang penting dia punya bapak tapi bapaknya setan gitu, iblis. Aduh, 少し顔が赤いようですがまた真央さんのことないか褒めてんの明日この店は閉まる一等1万円ですか sesuai prediksi sih kalau bakal di season kedua ini mereka bakal digerakin sama magnet ceritanya itu adalah si Ramus ini sih, si anak kecil rambut biru ungu ini. したんじゃない変更映画 Together Forever. Oh bener dong, dia nganggap kalau si Emilia itu tuh Emi itu ibunya. 魔王なんだろ Wah, dapat musuh dari dunia lain nih. お前今日泊まってけ Seenaknya aja seperti biasa. Ketika Satan sama Hiro disuruh bersatu untuk ngurusin anak yang ngasuh anak yang begini nih jadinya. Terakhir yaitu adalah My recently hired maid is suspicious. 人を雇った Nah, ini dia nih. 仕事熱心 Diligent and serious about her work. Cuman dia kaget, 怪しい mencurigakan. こんな古びた小さい屋敷にあんな派手なメイドが来る Iya sih, dia dari penampilannya udah kayak fancy-fancy yang apa mahal gitu ya. いただけませんでした Kenapa mau お給料 bekerja di mansion yang kayak begini gitu? で働かせていただき Ditambah lagi dia nggak perlu salary, dia nggak perlu apa, yang penting dia bisa hidup di sini. 食事も Cleaning, laundry, 妻がご満足いただけるよ your satisfaction. ういただきますかまされないぞなんで僕のメイドになったんだ Tell me your intention. 敵を言えリリス Nah, ini kayaknya なのか di sini bakal もしかして curious about me. Iya, banget. なんでわかったえお前さては僕の心 Thinking about you so much that I couldn't sleep at night. Mikirin sampai gak bisa tidur. 気づいていたのか Sampai blush itu ya, apa maidnya. 恥ずかしいのですこんな綺麗なメイドがいたらみんなが見惚れてしまうだろう 実はその料理には僕 Make you like me. Waduh, racun cinta ya. Kira-kira apa nih? Apa misi si maid ini ke mana tuh? Ke tuannya ya. Kayaknya aku bakal umumin apa aja yang bakal aku reaksi. Kita langsung saja lihat berlama-lama lagi. Jadi di sini itu aku bakal umumin
kayaknya yang pertama pasti Hataraku, pasti aku nonton sih. Hataraku aku bakal reaksi. Terus Hataraku mau sama, terus juga sorry buat Kano Karin, aku nggak reaksi, tapi aku bakal nonton aja. Terus yang ketiga itu adalah Kamikuzo, aku nonton deh. Phantom of Idol aku reaksi, Kamikuzo Idol. Terus ada Kote aku nonton dan juga reaksi. Kemudian ada Engage Kiss, mohon maaf aku nggak akan reaksi, mohon maaf banget nih, ini keputusan yang berat banget buat aku ya, bakal aku reaksi atau enggak, tapi sepertinya enggak sih, mengingat jalan ceritanya kayaknya bukan tipe aku, dan nanti aku takutnya nggak menikmati saat mereaksi dan menonton juga, jadi aku nggak bakal reaksi Engage Kiss. Kemudian ada dan sepertinya nih, mohon maaf juga, aku masih bingung antara Yofukashi no Uta aku bakal reaksi atau enggak. Kayaknya sih enggak sih, kayaknya karena takutnya banyak yang bertabrakan gitu kan, aku rasa. Terus aku juga masih bingung nih, Isekai Yakyoku aku bakal reaksi atau enggak. Ini aku masih bingung, tapi intinya kemungkinannya itu 50-50% sih aku reaksi atau enggak gitu. Tapi dari trailer kedua tadi itu bener-bener rasanya sih aku bakal reaksi sih rasanya, menurutku. Terus ada Isekai Ojisan aku reaksi pasti nih, karena dari kemarin podcast juga aku udah bilang kan aku reaksi Isekai Ojisan. Terus Kumicho aku reaksi, Yakuza itu aku reaksi. Terus mohon maaf banget, Saikin Yatota yang main mat tadi aku nggak reaksi, tapi aku hanya menonton aja, aku pasti nonton gitu. Terus sisanya aku bakal melanjutin anime spring ini sih yang masih berlanjut, yaitu adalah Summertime Render dan juga Aoashi. Aoashi itu sampai 24 episode. Kalau Summertime Render itu sampai 25 episode. Berarti bisa dibilang ini lanjutan dari spring kemarin gitu kan. Jadi bisa dibilang summer itu aku reaksi ada cuman 8 anime kayaknya sih ya. Ada 5 anime summer yang aku reaksi, tapi kemungkinan kalau misalkan Isekai Yayokyu aku bakal reaksi berarti ada 6 ditambah sama 2 anime lanjutan, berarti ada 8. Sekitar 7 atau 8-an lah ya. Ya masih kurang dari 10 lah ya setidaknya, dan aku masih bisa menyesuaikan jadwal juga gitu. Sebenarnya perdebatan antara yang mana sih, antara Yofukashi atau Isekai Yayokyu yang bakal aku reaksi, tapi sepertinya melihat dari trailernya dua-duanya itu cukup menarik, jadi aku pikir kayaknya sih aku bakal reaksi yang Isekai Yayokyu aja sih ya, tapi tergantung nanti seleranya penonton bakal seperti apa. Bisa komen di bawah ya, mending aku Yofukashi, Call of the Night atau Isekai Yayokyu nih. Oke, buat teman-teman semuanya, ini terima kasih banget udah menonton, udah ikutin ikutin cuap-cuap aku dan pilihan anime yang bakal aku reaksi apa-apa aja. Jadi buat teman semuanya terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe, dan nantikan reaksi aku di summer besok, berarti Juli ya. Mulai dari tanggal 1 Juli itu aku masih lanjut Summertime Render ya. Jadi yang pertama itu Summertime Render, terus yang kedua itu Kamikuzo Idol hari Sabtu ya berarti. Jadi bisa dibilang aku tuh nanti akan aku bagikan lah jadwalnya di komunitas nanti ya buat teman-teman semuanya yang penasaran gitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.